Shalom, selamat pagi adik-adik. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini, Minggu 1 November 2020 akan segera kita mulai. Kakak berikan waktu adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan menghadap Tuhan. Kita akan menyanyi dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Namun sebelumnya adik-adik mohon disiapkan untuk pembacaan Alkitabnya terambil dari Kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Silahkan disiapkan dulu adik-adik. Kalau sudah, silahkan diberi batas Alkitabnya, dibiarkan dalam keadaan terbuka. Mari kita menghadap Tuhan dalam kerendahan hati. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, karena besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami hari ini masih boleh diberi waktu dan kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta merenungkan berita firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar juga ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka akal budi pikiran kami ya Bapa, agar apa yang kami baca dan kami renungkan bersama tidak lalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, serta bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ini ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami pada hari ini. Kami taruh semua, biarlah boleh jadi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 50, Sabdamu Abadi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di pagi hari ini, Minggu tanggal 1 November dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Dan untuk pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Vikaris Ripka. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosia bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Berbahagialah adik-adik sekalian dan kakak semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Nah, untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan nih yang Kak Ripka mau sampaikan ke adik-adik. Kira-kira kalau Kak Ripka bertanya tentang dua pilihan ini, adik-adik pilih yang mana ya? Yang pertama, kalau adik-adik disuruh belajar sama bermain, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Kak Ripka pasti dengar jawaban kalau adik-adik lebih milih bermain. Pasti nih banyak yang jawab lebih pilih bermain. Lalu yang kedua, kalau adik-adik disuruh milih antara bekerja atau bantuin mama papa sama tidur, pilih yang mana? Pasti rata-rata jawab pilih tidur dibandingkan milih bekerja atau bantuin mama. Pertanyaan ketiga, kalau disuruh pilih makan nih ya, kalau udah jam makan dibandingkan main game terus nih, pilih yang mana? Pasti lebih mentingin main game. Sebentar lagi ma, bentar lagi 5 menit lagi. Pasti begitu jawabannya. Nah adik-adik, kenapa Kak Ripka bertanya seperti ini? Karena Kak Ripka mau memperlihatkan kepada adik-adik, sebenarnya kalau kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan, mana sih yang sebenarnya baik untuk kita pilih? Apakah yang sekehendak hati kita, yang sesuai dengan keinginan kita, atau sebenarnya hal-hal yang seharusnya membawa kebaikan bagi diri kita? Nah, kalau tadi ada 3 pertanyaan antara belajar atau bermain, bekerja atau tidur, makan atau main game, sebenarnya kan itu adalah perbandingan antara hal-hal yang baik yang harus kita prioritaskan atau hanya hal-hal yang menjadi keinginan kita semata yang bisa membawa kesenangan atau kebahagiaan. Tapi ternyata kalau kita diperhadapkan dengan 2 hal itu, ternyata sebenarnya sebagai manusia kita seringkali lebih memilih hal-hal yang membawa kesenangan bagi diri kita sendiri, hal-hal yang membawa kebahagiaan atau istilahnya hal-hal yang kita ingini saja. Padahal sebenarnya ada hal lain yang harus kita prioritaskan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melihat mana yang harus kita prioritaskan atau utamakan dibandingkan hal-hal lain. Dan itulah yang harus lebih dahulu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita yang terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 ini sebenarnya bercerita tentang bangsa Israel. Bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka. Nah, kisah ini adalah kisah tentang bangsa Israel setelah mereka berhasil keluar dari pembuangan. Ternyata setelah keluar dari pembuangan, mereka tidak menjalankan atau melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, yaitu membangun kembali bait Allah atau rumah Tuhan yang telah hancur, yang telah runtuh karena diruntuhkan oleh musuh-musuh mereka.
Mereka justru lebih memilih untuk membangun rumah mereka masing-masing. Padahal seharusnya mereka membangun rumah Tuhan atau membangun bait Allah. Nah, di sini kan kita harus melihat mana sebenarnya yang menjadi prioritas utama. Apakah kita membangun rumah kita sendiri atau kita membangun rumah Tuhan? Dan ternyata bangsa Israel lebih memilih untuk membangun rumah mereka sendiri daripada membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, oleh karena itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Hagai agar Nabi Hagai kemudian menegur mereka. Disinilah kemudian Nabi Hagai menyampaikan pada para pemimpin atau para petinggi orang-orang Israel, mulai dari bupati bahkan sampai imam besar. Melalui Nabi Hagai, Allah ingin memperlihatkan kepada orang-orang Israel bahwa sebenarnya pilihan mereka untuk terlebih dahulu membangun rumah-rumah mereka masing-masing itu sebenarnya bukan pilihan yang terbaik. Karena seharusnya mereka lebih memilih untuk membangun rumah Tuhan terlebih dahulu dibandingkan membangun rumah mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya melalui Nabi Hagai inilah Allah menegur bangsa Israel supaya mereka menyelesaikan pembangunan bait suci. Nah, adik-adik, sebenarnya cukup singkat pembacaan kita pada pagi hari ini. Melalui cerita ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita dapatkan? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata pekerjaan untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan itu seharusnya menjadi prioritas utama, menjadi hal yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita. Jangan keinginan atau jangan hal-hal yang merupakan egoisme kita sendiri yang kita utamakan. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah yang harus kita lakukan pertama atau kita utamakan. Nah, bagaimana caranya? Untuk dapat melakukan hal itu berarti kita harus membangun kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang terlebih dahulu harus mementingkan, harus memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan apa yang menjadi keinginan atau kehendak diri kita masing-masing. Nah, adik-adik, saat ini kita juga memperingati nih ulang tahun GPIB yang ke-72, tepatnya kemarin GPIB berulang tahun. Pada waktu awal terbentuknya GPIB hanya punya 53 jemaat. Tapi kalau kita lihat sekarang itu ada 326 jemaat yang tersebar di daerah Indonesia bagian barat. Perbandingannya sangat jauh ya, kita melihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat baik di tengah kehidupan GPIB. Tentu ini bisa terjadi karena Tuhan yang membimbing. Tetapi peran kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya juga penting. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya juga harus ikut serta dalam membangun kehidupan gereja. Nah, itulah yang juga menjadi tugas kita saat ini sebagai para teruna, sebagai anak-anak. Kita juga memiliki tugas untuk membangun kehidupan gereja. Gereja yang dimaksud di sini bukan gedungnya ya, tapi persekutuan kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang Kristen. Nah, bagaimana caranya bagi kita untuk dapat membangun gereja atau persekutuan itu? Jelas, yang pasti. Yang pertama, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita harus selalu setia kepada Tuhan. Itu artinya kita juga harus selalu setia mengikuti ibadah hari Minggu, persekutuan teruna. Kita harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita mengembangkan diri kita. Kita kan setiap kita dikasih talenta oleh Tuhan. Entah yang jago gambar, melukis, menyanyi. Nah, kita harus mengembangkan itu. Untuk nantinya kita pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Nanti kalau adik-adik besar, bahkan mulai dari sekarang,
Adik-adik bisa bernyanyi di gereja, adik-adik bisa bermain musik di gereja untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita membangun kehidupan persekutuan, kita membangun kehidupan gereja. Di dalam hal ini yaitu GPIB. Nah, ketika kita mensyukuri ulang tahun GPIB yang ke-72 ini, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus juga turut membangun kehidupan GPIB menjadi GPIB yang semakin maju ke depan. Oleh karena itu, adik-adik, melalui firman Tuhan kita pada hari ini kita belajar. Kita harus memprioritaskan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya keinginan dan kehendak kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang bisa ikut membangun pertumbuhan dan perkembangan persekutuan kita, gereja kita. Adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memprioritaskan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keinginan kita menjadi hal yang utama, tapi keinginan Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Vikaris Ripka. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita yang sudah kita dengar tadi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah adik-adik, kita akan berdoa pada pagi hari ini, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini, kami anak-anak-Mu Bapa, di dalam pelayanan persekutuan teruna, boleh bersuka cita karena lewat firman-Mu yang boleh Engkau taburkan buat kami. Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk kami semakin mencari Engkau, semakin dekat kepadamu Tuhan. Ajar kami melalui Nabi Hagai untuk kami menjadi pribadi yang tidak bermalas-malasan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengingat segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, dan lewat setiap tingkah laku kami Bapa. Biarlah apa yang boleh kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Jauhkan kami dan hidup kami dari pergaulan yang merusak untuk masa depan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk kami berhikmat di dalam mempergunakan waktu-waktu kami yang ada, supaya kami dapat memberikan pertanggungjawaban kami kepadamu dengan sebaiknya. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk patuh, hormat, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, lewat orang tua kami, lewat persekutuan teruna, lewat ibadah-ibadah secara online, maupun saat teduh. Tuhan ingatkan kami, supaya kami selalu mencari perkenanan-Mu, walaupun kami satu dengan yang lainnya hanya terbatas melalui media online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sedang memproses kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami kembalikan lagi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berkarya buat kami dan masa depan kami.
Kami percayakan setiap kami anak-anak-Mu bersama orang tua kami Tuhan. Engkau sendiri tahu Tuhan, banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh orang tua kami di masa-masa pandemi ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan objek pencaharian Tuhan untuk kehidupan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, begitu sulit kehidupan yang dijalani oleh orang tua kami. Sebagai anak-anak mereka Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan semua pergumulan kami bersama dengan papa mama kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap pergumulan keluarga kami Tuhan, sehingga Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kehidupan pekerjaan orang tua kami, bahkan kehidupan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga kami di masa yang sulit ini. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menjauhkan kami dan keluarga kami dari virus, sakit penyakit, bahkan dari keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan. Ajar kami untuk kami kuat menjalani kehidupan ini, untuk kami boleh melihat betapa Tuhan sungguh baik memelihara kami sampai dengan detik ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu juga Tuhan, tidak lupa berdoa buat para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat kota sampai ke pelosok daerah-daerah di seluruh provinsi di Nusantara ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pemimpin kami, agar para pemimpin kami memiliki akal budi, kebijaksanaan, dan roh hikmat, sehingga mereka dapat memerintah bangsa dan negara kami ini dengan adil dan bijaksana. Sehingga kami sebagai rakyat Indonesia, kami boleh merasakan dampak yang baik dari pemerintahan para pemimpin kami. Untuk itu berkatilah Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami, juga Bapak Maruf Amin sebagai wakilnya, dan seluruh jajarannya. Sehingga apa yang boleh ia kemukakan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kalaupun sebentar lagi kami akan memulai kembali pekerjaan kami, bahkan aktivitas dan rutinitas kami kembali, Tuhan berkati kami semua. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa buat para tim medis, orang-orang yang sakit, dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing karena virus COVID-19 ini Tuhan, yang belum tahu sampai kapan akan berakhir. Tuhan, berilah kesehatan, kekuatan, sehingga vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah kami dapat segera turun dan menolong orang-orang yang sakit ini Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kemudahan bagi para tim medis untuk bekerja di garda depan Tuhan, kehidupan kami di bangsa ini dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap keamanan negara kami Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, berikanlah hikmat dan pengetahuan yang baik, sehingga kami boleh merasa aman di negeri kami Tuhan. Jauhkan daripada segala perpecahan, kerusuhan, bahkan perselisihan dan intoleransi Tuhan. Biarlah kami boleh selalu menciptakan suasana yang damai dan sejahtera, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan tempatkan, biarlah boleh membawa sukacita dan hidup mereka boleh berdampak bagi sesama mereka. Terima kasih Bapak. Kalaupun hari ini kami juga mau berdoa buat kakak vikaris kami Tuhan yang sudah boleh mewartakan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati para hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang boleh menyampaikan firman-Mu dengan segala keberadaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan ingin doakan, tapi Engkau terlebih dahulu yang mengetahui segala rancangan di hati kami masing-masing. Untuk itu Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam pengucapan syukur, persembahan. Adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan, dititipkan kepada orang tua melalui amplop atau nanti akan disetorkan ke gereja, kantor gereja, atau mungkin bisa orang tua transfer ke rekening gereja langsung. Baiklah, sambil akan memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, sebagian kecil dari apa yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan itu bisa menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu, bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Bapa. Berkat daripada-Mu senantiasa ada pada tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta Engkau. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan ketika ibadah kami pada pagi hari ini boleh berakhir dengan keadaan selamat. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, bahkan memimpin kami. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kami hendak menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati kita sekalian dari saat ini esok kekal sampai selama-lamanya.
Demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini, Minggu 1 November 2020. Kakak Kelayan yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.